Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa di pagi ini Kamis 26 Januari 2023. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi di bawah kaki Tuhan, kita bisa bersama-sama menerima nasihat, dorongan, ajaran dari firman Tuhan yang akan membuat kehidupan rohani kita semakin kuat. Renungan hari ini berjudul Genggaman yang Tak Berharga. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari Injil Matius pasal 6 ayat 24. Demikian bunyinya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam perjalanan hidup setiap orang di dunia ini, pastilah ia akan melangkah sesuai dengan pegangan atau prinsip hidupnya. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Hidup kita harus kita jalani sesuai dengan prinsip hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah prinsip yang kita pegang itu berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Jika ternyata tidak, maka kita harus rela melepaskan pegangan atau prinsip tersebut dari kehidupan kita. Suatu kali ada seorang anak laki-laki yang kedapatan sedang bermain-main dengan sebuah vas bunga yang sangat mahal. Anak ini memasukkan tangannya ke dalam vas itu, tetapi ia tak bisa menariknya keluar. Ayahnya berusaha keras menolongnya, tetapi semua usahanya sia-sia. Keduanya menjadi murung karena tidak rela memecahkan vas yang indah itu. Lalu sang ayah menarik nafas dan berkata, "Sekarang anakku, kita coba sekali lagi. Buka tanganmu dan luruskan jari-jarimu seperti yang ayah lakukan. Lalu tarik." Yang mengejutkan adalah si anak menjawab, "Tidak ayah, saya tidak mungkin meluruskan jari-jari saya seperti itu. Jika saya melakukannya, saya akan menjatuhkan koin saya dan saya tidak mau hal itu terjadi." Saudara-saudaraku, sebagaimana halnya anak kecil itu, kebanyakan dari kita sering bertindak sama seperti itu. Kita begitu sibuk memegangi hal-hal yang receh, yang tak berharga, sehingga kita tidak dapat menerima kebebasan. Terkadang kehidupan dalam dosa dianggap sebagai suatu harta yang sebenarnya telah membutakan mata rohani kita. Padahal sebagai orang percaya yang telah hidup di dalam Kristus, kita telah dimerdekakan dari segala bentuk kutuk dosa. Surat Roma pasal 6 ayat 18 berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Yang menjadi kesulitannya adalah kita tidak rela melepaskan sesuatu yang kita anggap berharga, dan lebih memilih hidup dalam kesesakan karena ikatan dosa yang memberikan kenikmatan sesaat. Firman Tuhan berkata, kita bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Memang adalah hal yang sulit jika kita harus rela melepaskan prinsip duniawi dan sesuatu yang telah menjadi pegangan atas hal-hal yang kita sukai, kita nikmati, sehingga kita menganggap itu berharga, tetapi sebenarnya dalam kungkungan dosa. Namun, bukan berarti kita tidak bisa melepaskannya. Yesus berkata bahwa kuasa dalam diri kita yang kita terima dari Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk melepaskannya, sehingga kita bebas dari belenggu dosa. Bukan dibelenggu atau menjadi hamba dosa, tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan sejati akan menjadi milik kita jika kita berani melepaskan genggaman yang tidak berharga di mata Tuhan.
semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau melepaskan atau tidak? Hal yang sama pernah dialami oleh perempuan Samaria yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kisah ini dapat saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Setelah berjumpa dengan Yesus, perempuan Samaria ini melepaskan prinsip hidup dan semua genggaman masa lalunya dan melangkah dengan hidup baru yang Tuhan karuniakan. Yang lebih luar biasa, setelah itu ia menjadi pekabar Injil bagi orang-orang di sekitarnya. Begitulah saudara, kehidupan kita bisa menjadi lebih baik jika kita menyerahkan bejana hidup kita ini ke tangan Tuhan dengan cara melepaskan genggaman yang kita anggap berharga namun tidak sesuai dengan pandangan Tuhan, lalu menjalani kehidupan yang benar dalam ikatan kasih kepada Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ingat saudara, saudara bukan lagi hamba dosa, tetapi saudara adalah hamba kebenaran. Mari kita mengasihi Tuhan yang sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa, lalu mengangkat kita menjadi anak-anaknya, dan inilah saatnya kita menjadi hamba kebenaran yang mengabdi kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi hari ini kasih setiamu begitu luar biasa. Engkau memberi kesempatan-kesempatan yang baru bagi kami, supaya kami terus mengasah hidup kami lewat firman Tuhan, sehingga kami terbentuk sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Tolonglah kami Bapa, kami rindu untuk sepenuhnya menjadi hamba kebenaran, tetapi seringkali tanpa disadari, kembali kami berada di bawah genggaman dosa. Kami menggenggamnya erat-erat karena kami menganggap itu suatu keuntungan besar. Tetapi pagi hari ini biarlah firman-Mu menyingkapkan mata rohani kami, sehingga kami bisa tahu mana yang baik dan benar, mana yang kehendak Tuhan, dan mana yang harus kami lepaskan supaya kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan yang Kau berikan tidak akan kami sia-siakan. Kami bergantung kepada Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melepaskan genggaman yang tak berharga dalam hidup ini, lalu kami betul-betul hidup dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lepaskan prinsip-prinsip duniawi, genggamlah prinsip-prinsip yang berpadanan dengan kebenaran firman Allah. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Kemerdekaan sejati adalah milik kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati dan selalu dicintai oleh Tuhan. Haleluya. Amin.